laki-laki yang tadi malam diamankan ya, atau ditangkap ya, karena sudah tersangka kita tangkap itu di Cianjur oleh penyidik Cyberbareskrim itu ya. Jadi inisialnya ada MDF, ini juga umurnya 16 tahun. Jadi dua-duanya di bawah umur ini. Jadi MDF ini nama asli, tetapi di dunia maya itu namanya adalah Faiz Rahman Simalungun. Ini Faiz Rahman Simalungun, di dunia maya namanya dia, tapi aslinya namanya adalah MDF itu. Dan orang kalau melihat dengan nama itu kan berarti marga di Sulawesi Utara, Sumatera Utara. Ternyata dia adalah orang Cianjur. Tadi malam kita tangkap di rumahnya, dan dia adalah kelas 3 SMP ya di Cianjur itu di sana. Kemudian yang bersangkutan si MDF ini kita bawa ke Bareskrim, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Jadi intinya bahwa antara NC yang di Sabah ya, kemudian dengan MDF yang ada di Cianjur ini adalah berteman. Dalam dunia maya berteman. Dia sering komunikasi ya, marah-marah sering gitu. Kemudian karena MDF ini kemudian membuat di kanal YouTube itu Inseraya Instrumental Parodi dan Lirik Video ya, dengan menggunakan nama NC itu ya. Jadi MDF ini membuat ya, kemudian juga menggunakan nama NC, kemudian yang di tag lokasinya di Malaysia, menggunakan nomor Malaysia itu. Akhirnya kan yang dituduh NC. Akhirnya NC marah ini. NC itu marah sama MDF. Nah, salahnya NC ini membuat lagi kanal YouTube gitu. Membuat kanal YouTube lagi dengan konten My ASEAN itu ya. Saya ulangi, channel ASEAN ya, channel ASEAN. Channel ASEAN dia. Dia membuat channel ASEAN, kemudian isinya itu dia mengedit daripada isi yang sudah disebar oleh MDF itu ya. Dan dia hanya menambahi, kenapa diedit? Dia menambahi ada gambar babi yang ditambahi sama NC ini ya itu. Jadi NC yang di Malaysia itu juga membuat ya, kemudian MDF yang ada di Indonesia di Cianjur ini juga membuat. Kan sama-sama membuat ini ya, membuat. Ini karena marah kan membuat. Dan kemudian bahwa untuk MDF ini yang ada di Cianjur umur 16 tahun ini juga kan kita bawa, orang tuanya juga ikut dan menjelaskan bahwa sejak umur 8 tahun ya, umur 8 tahun MDF ini sudah diberikan orang tuanya handphone gitu ya. Jadi umur 8 tahun ini yang bersangkutan sudah belajar bagaimana dia menggunakan handphone, terus kemudian dia juga paham bagaimana dia itu mengelabui ya, bagaimana nanti seandainya nanti ada petugas, nanti saya upload ketahuan, dia sudah bisa ini. Dia sejak mendalami di umur 8 tahun ini sampai umur 11 tahun. Dan juga bagaimana membuat nama akun palsu ya, dia lakukan semuanya ini. Jadi dia belajar bagaimana biar dia itu tidak kalau ada pelanggaran pidana dia tidak terdeteksi itu. Dia sudah belajar itu. Tapi ternyata juga terdeteksi juga ya, ternyata sudah kita lakukan penangkapan di sana. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu bahwa barang bukti yang ada itu ada handphone ya, tadi ada di sana handphone, dan juga ada SIM cardnya tadi, ada SIM card dan ada perangkat PC, dan kemudian kita ada akte kelahiran. Kita untuk mengetahui umur daripada anak ini berapa, ada atas nama MDF ini, dan kemudian satu buah KK yang menunjukkan bahwa memang MDF ini adalah anak daripada orang tuanya itu ya di sana gitu. Kemudian NC masih ada di kepolisian PDRM di Sabah sana, sedangkan untuk MDF sudah ada di Baris Krim Polri ya, Baris Krim Polri. Dan pasal yang disangkakan yaitu pasal 45 ayat 2
dijuntukan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Ini dan kemudian juga dikenakan pasal 64A junto pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini dikenakan kepada para tersangka ini. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan perkembangan daripada video parodi ya. Kalau instrumen parodi lirik video yang ada di kanal YouTube yang selama ini masih menjadi perbincangan, dan saat ini kami luruskan ya, kami sampaikan seperti tadi sudah saya jelaskan di depan itu untuk kejadiannya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan penyelidikan oleh Cyber Baris Krim Polri berkaitan dengan di kanal YouTube atas unggahan di tanggal 28 Desember tahun 2020 tentang Insyaraya instrumental parodi dan lirik video. Ada tanya kan? Udah nggak ada ya? Dari kedua, izin Pak, Nadine dari Metro TV mau tanya, sudah ada peningkatan status Pak dari tersangka dari yang Cianjur, dan apakah ada karena mereka di bawah umur ada perbedaan dengan ketika mereka sudah dewasa begitu Pak? Kasih Pak. Ya, untuk yang ada di Cianjur ya, yang tadi malam ditangkap, sudah setelah gelar perkara sudah kita nyatakan sebagai tersangka dan perlakuannya juga menggunakan undang-undang anak ya gitu. Jadi nanti berbeda dengan undang-undang yang dewasa. Pak, saya tadi dari CNN Indonesia TV bertanya soal yang surat maklumat Kapolri Pak tadi. Tadi disebutkan bahwa masyarakat bisa melapor jika masih menemukan kegiatan dari FPI. Pelaporannya mekanisme seperti apa Pak? Apakah pelapor nanti identitasnya akan disamarkan atau tidak disebutkan? Terima kasih. Terima kasih. Ada pelaporan bisa di Polsek ya, bisa di Polres ya, bisa dikasih informasi pada Babin Kamtimas bisa ya, dan semuanya bisa. Jadi berbagai jalur sumber bisa dilakukan. Silakan, dan misalnya ingin dirahasiakan sebagai pelaporannya tidak masalah ya di sana. Yang penting ada informasi yang masuk dan kemudian akan kita lakukan pemeriksaan seperti apa daripada tadi yang dilakukan oleh pelapor tadi. Oke.